Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita, tak pernah berhenti hingga saat ini. Kita masih bisa merasakan banyak kenikmatan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim yang masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i. Di sini pembahasan terakhir kita sudah sampai di bagian sifatul huruf yang tidak memiliki lawan yang ke-7 ya. Terakhir apa? Istitalah atau tafashi? Tafashi. Baik. Ya, betul. Ya. Terakhir pembahasan kita adalah at-tafashi, ya, sifat ke-6 yang merupakan sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yang hanya dimiliki oleh huruf shin, ya. Kita sudah cukup perinci pembahasannya di pertemuan yang lalu. Sekarang kita beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu di sifat al-istitalah. Istitalah, kalau dilihat dari makna secara bahasa, istitalah itu dari kata istatala yastatilu, ya, ala wazni istaf'ala, ya, dari wazan istaf'ala. Kata dasarnya sebetulnya tala yatulu, ya, atau tawil. Kita lebih mengenal dengan kata tawil, ya, atau panjang. Kalau ketambah 3 huruf ista, ya, berarti ala wazni istaf'ala, yang artinya adalah meminta untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau secara bahasa istaf'ala meminta atau diminta untuk melakukan sesuatu. Kalau istitalah, ya, atau istatala berarti adalah diminta untuk panjang, ya. Istitalah di sini merupakan menjadi masdar bentuknya, sehingga kalau mau kita artikan secara bahasa adalah diminta untuk panjang, ya. Letter luck-nya mungkin kurang lebih seperti itu. Itu dari segi bahasanya. Tapi dari segi istilah tajwid, ya, istitalah
seperti yang tertulis di dalam kitab adalah bergeraknya lidah ke depan, ya. Bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang, ya, dari belakang lidah. Agak panjang definisinya, ya. Ini tidak hanya definisi sebetulnya, ya, tapi juga menerangkan, ya. Tidak hanya definisi istitalah, tapi juga menerangkan, ya. Sebetulnya kalau mau kita definisikan sifat istitalah itu adalah makhraj huruf dhad itu sendiri, ya. Karena sifat ini hanya dimiliki oleh huruf dhad, ya. Sifat ini terdapat pada huruf dhad saja, ya. Nah, kalau mau kita ringkas, ya, mudahnya untuk coba kita fahami, karena makhraj huruf dhad ini, ya, panjang seperti yang kita ketahui dari pangkal lidah bagian sisi, ya, bagian tepi sampai ke bagian depannya, ya, bahkan melingkar, ya. Kalau kita ibaratkan ini lidah, ya, dari sisi tepi samping sini melingkar, ya, ini makhraj huruf dhad sebetulnya, ya. Tapi ada bagian yang menekan, ya. Bagian yang menekan hanya bagian pinggirnya saja. Adapun bagian depan menempel memang, ya, tapi tidak menekan, ya, hanya menyentuh halus saja atau menyentuh lunak. Seperti yang sudah kita bahas di makhraj huruf dhad. Nah, sehingga kalau mau kita perhatikan, ya, makhraj huruf dhad ini dia panjang, ya, panjang dari sisi lidah bagian belakang sini sampai agak depan. Nah, ini bagian yang inti, ya, titik pusat suara huruf dhad ketika diucapkan adalah di bagian sisinya situ. Dan sekali lagi dia memanjang, ya, panjang. Namun maksud dari istitalah ini langsung sudah diterangkan tadi seperti yang kita sampaikan di sini, tidak hanya merupakan definisi daripada sifat istitalah saja, tapi juga sekaligus menerangkan, ya. Jadi ketika huruf dhad ini diucapkan, ya, maka terjadilah proses yang tertulis di sini, ya. Jadi karena ada udara yang menekan, ya, misalnya ini lidah, ya. Karena ada udara yang menekan dari dalam, ya, sehingga seolah lidah itu bergerak, ya, bergerak ke arah depan, tapi sedikit, ya, tidak betul-betul signifikan pergerakannya. Ada gerakan ke depan setelah tepi lidah menempel gigi geraham atas. Nah, jadi ada tempel makhrajnya ditunaikan terlebih dahulu, ya, ditempelkan dulu si makhraj huruf dhadnya menempel ke gigi geraham atas, ya. Kemudian ada tekanan udara, ya, di situ disampaikan hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas, ya. Nah, adanya tekanan udara, nah, jadi seolah bergerak, yang sebetulnya itu karena lidah di bagian dalam itu dipenuhi oleh tekanan atau ditekan oleh aliran udara, ya, dan juga aliran suara, ya, maka seolah bergerak, ya, seolah bergerak mengembang seperti balon ketika ditiup, ya, ibaratnya. Kalau kita ibaratkan balon, dia seperti balon yang ditiup si lidah itu, ya. Jadi seolah mengembang, ya, nah, seolah dia bergerak, ya, memang bergerak sedikit, ya, bergerak sedikit karena tekanan udara dari belakang lidah tadi. Nah, makhraj atau tekanan udara sekaligus suara juga yang mengalir tadi, yang menekan kepada makhraj huruf dhad, disinilah yang disebut dengan sifat istitalah, karena memang memanjang, ya. Kalau kita mau ibaratkan huruf dhad ini, ya, misalnya ini gigi, ya, tangan kiri saya gigi
tangan kiri saya ini lidah dan ini gigi geraham, gigi samping ya. Huruf dhad itu bagian lidahnya itu seperti ini kurang lebih. Terbuka sedikit karena tekanan udara ya. Jadi seolah telat keluar suaranya ya. Nah, ini juga inilah yang disebut dengan sifat istitalah. Pergerakan yang memanjang itulah yang disebut dengan istitalah. Ya, ini dibarengi dengan rakhawahnya huruf dhad juga. Ya, rakhawahnya huruf dhad itu mengalirnya suara. Ya, adanya aliran suara meskipun sebetulnya ketika pengucapan huruf dhad secara khusus ketika kondisinya sukun, dia tidak mengeluarkan udara ya, atau tidak dilepaskan antara kedua sisi makhrajnya, yaitu bagian tepi lidah dengan gigi geraham atas ya, gigi geraham atas bahkan sampai melingkar di gusi-gusi bagian gigi atas. Ini tidak dilepaskan, tidak ya, dipantulkan tidak, atau tidak dihamskan misalnya ya, tidak dilepaskan tidak demikian, tapi nah, makanya ketika kita coba sukunkan dia langsung tidak langsung mati suaranya tidak, tapi nah disitulah rakhawah terjadi sekaligus istitalahnya juga terjadi. Karena sifat istitalah tadi yang pergerakan, kita katakan pergerakan yang memanjang dari pangkal lidah bagian sisi sampai ke bagian depan. Inilah yang dimaksud dengan istitalah. Ya, mungkin ini tidak bisa difahami sebelum kita faham makhraj huruf dhad. Nah, makanya kita sering sampaikan bahwa untuk menunaikan sifatul huruf ya, kita perlu mengetahui atau memahami tentang makharijul huruf terlebih dahulu ya. Nah, sekali lagi karena kita sudah sampaikan atau sudah kita bahas tentang makhraj huruf dhad ya, bahwa makhraj huruf dhad itu salah satu tepi lidah ya, atau keduanya kalau mau kita gunakan menekan pada gigi geraham ya, gigi geraham bagian atas. Bu. Sekali lagi bagian yang menekan ya adalah bagian sisinya saja. Meskipun melingkar ya seluruh bagian sisi lidah ketika pengucapan huruf dhad menempel seperti halnya huruf dal ya. Titik huruf dal ketika diucapkan titik makhrajnya di mana? Di ujung lidah ya. Ujung lidah yang ditempelkan kepada gusi gigi seri atas. Nah, kalau huruf dhad kebalikan daripada huruf dal ya, kalau kita sampaikan. Ya. Kebalikan daripada huruf dal ya. Huruf dal itu seluruh tepi lidahnya menempel. Tapi bagian yang menekan hanya di bagian ujungnya saja, ujung lidahnya saja. Ad. Kalau tidak kita lakukan atau tidak kita tunaikan sifat qalqalah, maka ad ya. Nah, karena dia memiliki sifat syiddah juga sehingga merapat antara kedua sisi makhraj secara kuat ya. Ad. Nah, tapi bagian depan yang menekan. Ya, kebalikan dengan huruf dhad ya. Kalau huruf dhad bagian sampingnya saja ya, entah bagian sisi kanan atau sisi kiri atau mau kedua-duanya nggak masalah ya. Ya. Sekaligus ada penebalan ya, penebalan karena memiliki sifat isti'ala dan juga itbaq seperti yang pernah kita uraikan. Nah, jadi huruf dhad ini sekali lagi menekan di bagian samping ya, untuk makhrajnya menekan di bagian samping, tidak di bagian depan ya, atau tidak di bagian ujung lidahnya ya, tidak di bagian ujung lidahnya. Kalau dia menekan sampai ke ujung lidahnya, itu akan menjadi huruf dal yang ditebalkan. Ya, meskipun kalau kita tunaikan istitalahnya ya masih terdengar agak bod ya, tapi jangan sampai menekan sampai depan.
tidak di depan tapi di samping ya. Kemudian ditunaikan juga sifat istitalahnya ya, yaitu pergerakan yang memanjang ya ketika pengucapan huruf dhad ya, pergerakan yang memanjang dari pangkal sisi lidah ya, pangkal sisi lidah sampai ke depan, yang kemudian keluar ketika dia berharakat ya, fathah dhamma ataupun kasrah, dan keluarlah suara huruf dhad yang seolah telat ya terucapnya. Bo, 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 boi. Jadi tidak langsung ba keluar ya. Nah, jadi bo, boi, bu, bo, boi, bu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Sebetulnya ya keterlambatan suara yang keluar tadi itu sebetulnya dialami oleh seluruh huruf rakhawah. Nah, ini masih ingat nggak pelajaran yang sudah berlalu ya? Dialami oleh seluruh huruf rakhawah. Ketika kita coba ucapkan seluruh huruf rakhawah, maka seolah telat keluar ya. Misalnya huruf-huruf rakhawah banyak ya, selain daripada huruf selain daripada huruf lin umar dan huruf syiddah ya, huruf syiddah. Nah, maka diantaranya adalah sin misalnya, sa, ha ya, tidak langsung sa tidak ya, tapi sa, ada s-nya dulu ya. Ha juga sama, ha ya, ada h-nya dulu ya. Jadi seolah keluar suara fathah dhamma ataupun kasrahnya itu seperti telat ya, seperti telat. Kalau mau kita sukunkan, sukunnya itu lebih panjang daripada huruf-huruf sifat bainiyah ya, huruf-huruf bainiyah. As ya, as, yuwas, wisu, fisu ya, yuwas, wisu, fisu. Beda dengan misalnya alhamdu, al tidak terlalu panjang ya. Sama misalnya na'budu, tidak tidak terlalu panjang ya. Nah, ini beda ya, kita sudah jelaskan juga di sifat syiddah dan rakhawah. Kemudian diantaranya ada sifat bainiyah atau tawassut yang hurufnya adalah lin umar ya. Ini hanya mendekatkan kita kepada pemahaman kepada telatnya keluar suara suatu huruf ya. Nah, salah satu huruf rakhawah juga adalah huruf dhad ya, yang seperti seolah telat tadi. Nah, telat seolah ya, atau seperti telatnya huruf dhad ketika dikeluarkan ya, maka ini salah satu faktornya adalah dikarenakan sifat istitalah juga yang tadi kita sebut dengan memanjang ya, memanjangnya huruf atau makhraj huruf dhad ya, yang mana seperti yang kita ketahui dari pangkal lidah bagian sisi sampai ke bagian depannya barulah keluar suara huruf dhad tersebut ya. Sebetulnya bisa kita coba latih terlebih dahulu ya untuk pengucapan huruf dhad. Akan sangat terlihat ketika huruf dhad ini seperti biasa kita sukunkan ya. Al-'afan katsirah, ya. Meskipun ketika berharakat pun istitalah tetap akan menyertai pengucapan huruf dhad di sini. Bo, bui, bu, ya. Jadi tidak mati langsung suaranya al. Nah, tidak demikian ya. Alt meskipun di samping ya, ditekan bagian samping, tapi kalau istitalahnya tidak ditunaikan, maka suaranya biasanya akan mati ya, langsung alt ya, tidak alt. Nah, mudah-mudahan terdengar ya, nggak tahu kedengar atau tidak ya di para pendengar situ. Nah, itunya ya, sifat istitalah di situ, kemudian rakhawahnya juga ada di situ ya, aliran suara ketika pengucapan huruf dhad di situ. Nah, sekarang kita coba ya, silahkan diikuti terlebih dahulu untuk pengucapan secara praktek ya, sebisa mungkin diikuti. Bo, bui, bu, al, ya. Kemudian
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, demikian mungkin ya penjelasan tentang sifat istitalah di sini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, kemudian bisa dipraktekkan juga secara maksimal. Insyaallah pertemuan selanjutnya merupakan sifat terakhir ya, sifat terakhir yang ada atau yang termasuk sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat ghunnah, meskipun agak panjang sedikit ya. Tapi insyaallah cukup untuk satu pertemuan. Baik, demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah materi selanjutnya kita akan sampaikan atau jelaskan di pertemuan berikutnya. Kita lanjut kepada sesi tilawah setelah kita dipandu oleh moderator. Nah, hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Saat ini kita akan memasuki sesi tilawah. Bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya nanti di sesi interaktif, silahkan dipersiapkan di layanan interaktif line telepon 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122714776. Dan insyaallah pada bimbingan tilawah di kesempatan ini kita akan belajar di surah Al-Qadar. Ya, untuk itu kita persilakan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita dari pelajaran di surah Al-Qadar. Kepada Ustadz kami persilakan. baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan tilawah di surat Al-Bayyinah ya. Sekarang kita lanjut mundur ke surat Al-Qadar. Silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin, dan juga tidak lupa untuk menyimak ya beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan ketika membaca surat ini. Ada beberapa hal juga yang mungkin akan disampaikan ya, maka kita harap bisa betul-betul diperhatikan kemudian dipraktekkan dengan baik ya. Tidak hanya setoran di belakang saja ya, tapi perhatikan juga beberapa penjelasan ya, penjelasan terkait dengan surat ini. Nah, silahkan diikuti terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, di sini kita coba ingatkan ya, yang pertama mungkin dari segi ghunnah ya. Ghunnah di huruf nun yang bertasydid ya. Nun dan mim yang bertasydid maka dighunnahkan dengan ghunnah yang paling panjang ya. Ghunnah yang paling sempurna di sini, maka ditahan sejenak ya, agak panjang sebetulnya ya. Ini cukup sering terjadi, kembali terjadi dalam pengucapan huruf nun atau mim yang bertasydid ya, yaitu lupa untuk atau tidak menunaikan sifat ghunnah yang dipanjangkan. In ya, agak panjang sedikit. In, taib.
Kemudian di sini juga nun di sini dipanjangkan, ya, ada huruf mad, ya, yang merupakan mad jaiz di sini, ya, sehingga dipanjangkan sampai 4 harakat, ya. Kemudian yang paling kita coba garis bawahi, yang paling kita perhatikan adalah di bagian akhir waqaf, ya, atau dari akhir ayat, ya. Qadar, ya. Di situ ada 2 huruf di akhir ini yang merupakan atau kondisinya disukunkan, ya, disukunkan, dan huruf sukun pertama bukan huruf mad, ya, bukan huruf mad. Maka di sini sering kita ingatkan bahwa kedua huruf yang berada di akhir waqaf, ya, yang kondisinya sukun, maka hati-hati, ya, harus dijelaskan, ya, pengucapan kedua huruf tersebut. Jangan hanya qad, ya, qad saja, ya. Biasanya huruf sukun yang kedua agak terlupakan, ya. Wal fajr, ya, r-nya hilang, ya, huruf ra-nya hilang, ya. Nah, di sini kebetulan huruf ra juga, ya, di setiap akhir ayatnya, ya. Namun huruf sukun pertamanya yang agak berbeda-beda. Nah, poinnya adalah, ya, ketika kita jumpai 2 huruf sukun yang berada di akhir waqaf, maka jangan sampai kita melupakan untuk menunaikan hak-hak kedua huruf tersebut, ya. Di huruf di sini, ya, kedua huruf di sini, yang pertama ada huruf dal. Di sini huruf dal salah satu daripada huruf yang memiliki sifat qalqalah, ya. Maka qalqalahnya jangan terlupakan. Qad, ya, ad, qadar, ya, qadar. Nah, di sini qalqalahnya jangan terlupakan, ya. Nah, kemudian, ya, ini yang paling sering mungkin, ya, di qalqalahnya. Nah, kemudian di huruf ra, ya, huruf ra juga jangan kemudian menjadi hilang, ya, karena ada 2 huruf sukun, ya. Sebagian orang memang mungkin agak karagok, ya, yang belum terbiasa atau belum terlalu mahir, biasanya rada karagok dalam pengucapan 2 huruf yang disukunkan di akhir waqaf, ya. Maka diperhatikan, ya, pengucapannya. Huruf ra harus terdengar jelas, ya. Huruf ra harus tetap terdengar, ya, harus tetap terdengar, dan di sini, ya, kondisi huruf ra di sini memiliki hak untuk ditebalkan, ya. Qadar, jangan hanya qadar, ya, hanya terdengar getarannya saja. La. Kondisi huruf ra di sini memiliki hak untuk ditebalkan, ya, karena memang kondisi yang harus ditebalkan. Ra sukun yang didahului oleh sukun, ya, yang sebelumnya huruf yang berharakat fathah, dan sukun sebelum huruf ra selain daripada huruf ya sukun, ya, baik yang huruf lin ataupun huruf mad, ya. Kalau ra sukun yang sebelumnya huruf sukun, ya, tapi dia adalah huruf ya yang disukunkan, baik yang mad ataupun yang huruf lin, maka dia menjadi tipis, ya. Maka dia menjadi tipis kalau sebelumnya huruf yang berharakat fathah. Tapi di sini huruf sebelum sukunnya adalah fathah, dan huruf yang sukun pertama bukan huruf iya yang disukunkan, ya. Maka tetap kondisinya menjadi tebal, ya. Fi lailatil qadr, ya. Tidak hanya qadr, ya. Tidak hanya getaran saja, tapi ketebalannya pun harus ditunaikan, ya. Sama seperti huruf-huruf ra yang di ayat sisanya, ya. Kita bisa lihat di situ di akhir setiap surat, di akhir setiap ayatnya adalah huruf ra, ya, yang kondisinya kurang lebih sama sehingga perlu ditebalkan. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, kita ingin peringatkan dalam kondisi seperti ini. Sebetulnya di wal asr ketika itu sudah kita sampaikan, ya. Tapi untuk pengingat, ya, di sini perlu diperhatikan, ya, mungkin ada sebagian yang rada karagok tadi, ya, atau belum terlalu mahir dalam pengucapan 2 huruf yang disukunkan ketika waqaf. Maka kalau ada yang masih agak kesulitan, ya, bahkan sangat kesulitan, ya, sebagian, maka dicoba untuk melatih pengucapan per hurufnya terlebih dahulu,
Ya, biasanya orang yang agak kesulitan dalam pengucapan dua huruf kondisi seperti ini, dia belum terlalu mahir untuk mengucapkan per hurufnya. Kalau per hurufnya satu huruf saja belum terlalu mahir, ya belum terlalu lancar atau belum benar, ya. Apalagi kalau digabung dua huruf ketika disukunkan. Nah, ini lebih repot lagi biasanya, ya. Maka dilatih terlebih dahulu pengucapan per huruf, ya, per satu huruf dulu, ya, baru kemudian coba dilatih pengucapan dua huruf seperti wal fajr, ya, walayalin ashr, ya. Nah, di sini di surat di sini juga bisa digunakan untuk berlatih, ya, pengucapan huruf yang di akhir merupakan huruf yang disukunkan, ya, dua huruf yang disukunkan. Baik, kita coba sekali lagi, ya, pengucapannya atau prakteknya. Silakan diikuti sebisa mungkin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر. Baik. Nah, di sini kondisinya agak sedikit berbeda, ya. Kalau sebelumnya huruf-huruf qalqalah, ya, dua ayat pertama itu huruf dal sebelum huruf ra-nya, di sini ada huruf ha, ya. Syahr, 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 ya. Nah, di sini sebetulnya, ya, bisa dilatih dengan cara memanjangkan terlebih dahulu, ya, memanjangkan sukun. Ya, ini tidak ketika praktek membaca betulan maka tidak boleh dipraktekkan, ya. Tapi untuk latihan maka dipersilakan. Syahr, syahr, syahr. Nah, mungkin latihan salah satu metodenya seperti itu, ya. Seperti misalnya bil qisto, bil qisto. Nah, ini juga sama kondisinya, dua huruf yang disukunkan berada di akhir waqaf, ya. Cara melatihnya mungkin panjangkan dulu sin sukunnya, ya, untuk latihan saja. Bil qisto, bil qisto. Nah, seperti itu. Ya, sama di syahr, syahr, ya. Kurang lebih kondisinya sama, ya. Di huruf-huruf yang mungkin, ya, selain jahar, ya, selain huruf jahar mungkin bisa dipanjangkan, ya, untuk berlatih. Seperti di sini min kulli amr, 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 ya. Mungkin kalau dua-duanya sukun langsung bertemu agak karagok, maka coba panjangkan dulu sedikit untuk latihan. Amr, 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 ya. Kemudian dilangsungkan amr, amr, ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kita coba sekali lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baik, perhatikan huruf ra yang bertemu dengan huruf mim, ya. Khairu, ru. Nah, di sini ditebalkan, jangan hanya bergetar saja, ya. Ini sering kita tekankan, ya, masalah tebal dan tipis, ya. Tebal dan tipisnya huruf ini cukup penting, ya, atau sangat penting dalam tilawatul Quran, ya. Menunaikan hak huruf yang ditebalkan ataupun yang ditipiskan, maka ini merupakan hal yang cukup penting, ya. Khairu, ru, ru, khairum. Di sini ada idgham di gunnah, ya, yang disertai dengan gunnah, maka kita harap bisa ditunaikan dengan baik, ya. Khairum min alfi syahr. Sekali lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warru. Di sini sama, ya. Warru.
Kita lanjut dulu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baik, di sini ya sama di huruf ra ya, hanya peringatan tambahannya ya, huruf ra yang ditebalkan. Peringatan tambahannya adalah di huruf waw ya, jangan wo ya, ini sering. Tanazzalul malaikatu war. Sudah mengetahui siap-siap ra-nya akan ditebalkan, waw-nya ikut menebal ya. Ini diperhatikan dan berhati-hati. Warru 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 ya. Cara mengucapkan waw-nya ya. Waw itu memang dimonyongkan ya. Huruf waw pengucapannya memang dimonyongkan. Tapi ketika berharakat fathah ya, setelah dimonyongkan ditarik, dibuka dulu. Wa warru baru ya. Wa sama wi ya, ditarik dulu ke belakang ya. Waw dibuka dulu ya. Wa. Jangan wow, jangan dibiarkan di depan sehingga menjadi seperti tebal si huruf wawnya ya. Nah, maka diperhatikan. Kemudian yang kedua mungkin di huruf dzal, ini juga masih cukup sering ya kita jumpai huruf dzal secara makhrajnya, masya Allah agak susah diingatkan ya. Kembali lagi ke karakter awalnya ya, pengucapan huruf dzal. Makhrajnya ada di ujung punggung lidah ya, atau gampangnya seperti kita ingin menggigit ujung lidah ya. Jadi ujung lidahnya tuh keluar sedikit. Az biizni, dzal fa dha ya, 3 huruf yang ujung lidahnya keluar ya. Itu mudah ya. Kalau dikeluarkan sedikit karagok agak banyak nggak masalah ya, untuk latihan. Az ya, dha fa nggak masalah, dikeluarkan agak banyak ya untuk latihan, nggak masalah. Biizni rabbihim, huruf dzal sekali lagi diperhatikan ya. Meskipun kita tidak lihat mulutnya ya, biasanya memang bunyinya berbeda ya. Biasanya memang bunyinya berbeda. Dzalnya ujung lidahnya keluarkan ya. Nah, taib biizni rabbihim. Taib. Kemudian yang berikutnya mungkin perlu kita ingatkan juga di huruf mim, di sini ada idgham juga ya, idgham mimi mungkin disebutnya, atau bertemunya huruf mim sukun dengan huruf mim lagi. Di sini juga merupakan gunnah yang dipanjangkan ya, gunnah yang paling sempurna juga. Bihim ya, seolah menjadi mim yang bertasydid di situ ya. Sebetulnya tidak ada tasydid, tapi ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat, maka seolah ditasydidkan atau diidghamkan, dileburkan. Iya. Ikhfa berikutnya juga min kulli ya, min kulli. Di sini juga digunnahkan yang agak panjang ya, agak panjang atau yang kamil di sini. Gunnah kamilah. Baik, biizni rabbihim min kulli. Kenapa kita tekankan di sini ya? Biasanya kalau idgham atau gunnah yang berdampingan atau berdekatan ya, biasanya orang kagok ya, bukan kagok, keragu untuk memanjangkan. Kok ini gunnah panjang, banyak yang panjang, sehingga sebagian terlupakan ya, bahkan kadang sengaja ya, karena ketidaktahuan tentu saja ya. Maka diperhatikan di sini dua-duanya memang dipanjangkan. Biizni rabbihim min kulli ya. Tidak hanya salah satunya atau malah tidak dua-duanya. Ini lebih bahaya lagi ya, lebih aneh lagi. Maka dipanjangkan dua-duanya dari segi gunnahnya. Nah, kita coba sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim
من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, di sini perhatikan salamun hi. Salamun hi. Nah, huruf ha ya, selain yang fathah biasanya cenderung ada gunnah di situ. Ya, ada khayshum berperan di situ. Hi ya. Apalagi didahului oleh nun sukun di sini ya. Atau tanwin ya. Salamun hi ya. Salamun hi la. Hi la. Ya, tapi hi ya dihaluskan. Nah, sekali lagi salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, kita ulangi sekali lagi ya pembacaan surat Al-Qadar di sini. Kita harap bisa dimaksimalkan dalam praktek terakhir ini. Kemudian kita coba terima setoran bacaan dari para pendengar. Nah, silakan diikuti sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, demikian mungkin ya pembacaan surat Al-Qadar. Maka kami persilahkan untuk bagi yang ingin menyetorkan tilawahnya, maka kami persilahkan kita kembalikan kepada moderator. Nah. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum, kita berlanjut pada sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Al-Qadar. Silahkan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silahkan bisa dikirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122771476. Dan kita coba angkat penelpon pertama 02286862637. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Abu Fahri di Bale Endah. Silakan Abu Fahri. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi
lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Afwan, diulangi Pak. Tanazzalu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'i. Ainnya agak kurang jelas ya. Silakan dimaksimalkan sekali lagi. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Masya Allah ya, sudah cukup baik Abu Fahri ya. Barakallah. Syukran jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Abu Fahri di Bale Endah. Dan kita coba angkat penelpon selanjutnya di 0228686267. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hafiz di Cipanji. Hafiz di Cipanji ya. Ahlan, silakan Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, Hafiz, perhatikan. Ya. Ini sayang, sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Sayang kalau salah sedikit gini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Lihat Hafiz, bukan min. Jangan ditebalkan ikhfa'nya ya. Paham nggak? Ya, ikhfa yang tadi kamu lakukan itu di qaf ya. Di qaf memang seperti itu ya. Kaf dan qaf memang bunyinya ang ya. Tapi bedanya di qaf tebal seperti yang tadi dilakukan. Adapun di kaf tipis ya. Jadi miqo ya. Qaf seperti itu. Miqo ya. Tapi untuk kaf miku ya, min kulli amr. Bisa ditangkap nggak ini ya? Ya, semoga difahami ya. Dicoba sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Habis. Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Hafiz di Cipanji atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita angkat penelpon yang masuk di 0228686267. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani yang sudah pindah ke Padasuka, Ustaz. Oh, Abu Albani sudah pindah ke Padasuka ya. Sebelumnya di mana ya? Di Cijerah ya. Oh iya, silakan Abu Albani di Padasuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Afwan, sekali lagi, salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, la bas. Ya, sudah cukup baik ya Abu Albani. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ya, terima kasih Abu Albani yang sudah pindah ke Padasuka atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk di 0228686267. Halo. Ya, halo, sudah masuk, silakan. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Fauzan di Bandung. Fauzan di Bandung ya. Silakan Fauzan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, diperjelas ainnya ya. Matlai. Sudah sangat baik ya, akhi Fauzan. Sekali lagi, salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, la bas ya. Sudah cukup baik, akhi Fauzan. Barakallah fik. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akhi Fauzan di Bandung atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agda ya? Ya. Iya, silakan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Amr. Ra-nya ditebalkan Aghda ya. Dicoba sok. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, la bas. Ya, sudah cukup baik Aghda. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Aghda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dengan Abu siapa, Aiman Iman? di Pataruman. Dari siapa? Abu Aiman di Pataruman, Ustaz. Abu Aiman di Pataruman. Alhamdulillah masuk kembali Abu Aiman. Silakan Abu Aiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Diulang afwan Abu Aiman. Tanazzalul malaikah. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, afwan perhatikan Abu Aiman. Ya, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha ya. Hu-nya pendek ya, jangan dipanjangkan. Warruhu enggak. Warruhu fiha ya. Iya, nampak. Coba diulang sekali lagi. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, yang panjang itu ra-nya betul ya. Ruhu ya. Ruhu warruhu fiha ya. Hu-nya pendek tapi ra-nya jangan ikut pendek ya. Ya, dicoba sekali lagi. Tanazzal. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mato. Di situ ada qalqalahnya ya Abu Aiman. Ya. Matla'il fajr. Sekali lagi, salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, Masya Allah ya. Semangat sekali Abu Aiman ya. Barakallahu fik ya. Diusaha terus ya, sudah Iya, Ustaz. banyak perubahan. Ya. Sekarang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Aiman, Masya Allah semangatnya. Ditunggu kembali di Tata Quran yang akan datang ya di pekan depan, Insya Allah. Dan selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dadat di Sariwangi. Pak Dadat ya, Pak Dadat Sujatmika. Silahkan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali lagi, afwan Pak Dadat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, Masya Allah ya. Sudah cukup baik Pak Dadat ya. Barakallah. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Rusdian Ciberem ya. Iya. Iya, silahkan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, Masya Allah Akhi Rusdian ya. Sudah cukup baik ya. Sudah sangat banyak perubahan ya. Kepada lebih baik tentu. Barakallah. Barakallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya. Kita tunggu di Tata Quran di episode yang akan datang. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Al-Qadar pagi hari ini, silakan bisa telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Dafa sekarang lagi di Sukahaji di rumah orang tua. Oh, Abu Dafa sekarang lagi di Sukahaji ya, nggak di Sukaraja lagi. Silahkan Abu Dafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, sekali lagi Afwan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sekali lagi Afwan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La bas, ya. Sudah cukup baik Abu Dafa ya, Masya Allah. Syukran. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa yang sementara nggak di Sukaraja dulu. Khotaliman azani Allah wa iyyakum. Demikian kita cukupkan program Tata Quran di pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan Al-Ustadz untuk memberikan ikhtitam di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Ya, ikhwati fillah, para pendengar sekalian dimanapun antum berada, ya, kondisi sekarang ini, ya, atau posisi kita sekarang ini, ya, termasuk diri saya pribadi, kondisinya kita sedang berusaha untuk menuntut ilmu, ya, mempelajari suatu ilmu, ya. Saya pun demikian, ya. Termasuk juga antum, ya, bisa jadi ingin mendapatkan suatu ilmu. Nah, maka buah daripada ilmu, ya, agar supaya ilmu itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu tersebut betul-betul dipraktekkan. Ilmu apapun, ya, tidak hanya ilmu membaca Al-Quran seperti yang kita pelajari di setiap Kamis pagi hari ini, ya, tapi juga setiap ilmu yang kita coba pelajari secara khusus ilmu syar'i, ya. Ilmu syar'i, ya, tidak akan bermanfaat, tidak disebut ilmun nafi', ya. Tidak disebut ilmun nafi' kecuali apa? Dipraktekkan, kecuali diamalkan, ya. Nah, tidak terkecuali ilmu membaca Al-Quran di sini, ya. Maka perlu dipraktekkan seluruh informasi atau seluruh pelajaran, seluruh materi yang telah kita ketahui, seluruh hukum yang sudah kita pelajari, seharusnya, ya, bahkan wajib kita praktekkan, ya. Tidak hanya lewat begitu saja, sekali lagi, ya. Maka di sini perlu diperhatikan setiap pelajaran yang kita pelajari di sini. Nah, kemudian mungkin kita perlu memberikan tips, ya. Perlu memberikan tips agar supaya ilmu itu betul-betul melekat, ya. Agar supaya ilmu itu betul-betul melekat sehingga bisa kita praktekkan selalu. Bisa kita praktekkan ketika ingin mengamalkannya. Di sini kondisinya kan kita mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Agar supaya ilmu itu bisa kita amalkan secara terus-menerus ketika membaca Al-Quran, maka dibutuhkan beberapa hal, ya. Ada satu poin inti atau satu hal inti dalam ketika kita mengharapkan ilmu itu betul-betul melekat. Poin intinya tidak lain dan tidak bukan adalah murajaah, ya. Untuk menjadikan suatu ilmu itu melekat di dalam jiwa dan diri kita, kita membutuhkan betul-betul membutuhkan murajaah. Ilmu apapun, ya, ilmu apapun kita membutuhkan murajaah. Murajaah artinya pengulangan, ya. Pengulangan dalam mempelajari, pengulangan dalam menghafal bisa jadi. Nah, dibutuhkan pengulangan. Nah, ini tidak bisa tidak, ya, karena kalau tidak diulang ilmu itu akan apa? Hilang, ya.
peribahasa yang diutarakan oleh Fudail bin Iyad ya rahimahullahu taala, salah satu tabi'in, menyatakan innama yudhhibul ilmu ya, innama yudhhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah ya. Sesungguhnya ilmu itu hilang, pergi ya, dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan lupa ya, entah orang itu pelupa ya atau gampang lupa. Yang kedua adalah tarkul mudzakarah ya, meninggalkan pengulangan, meninggalkan murajaah. Nah, ini dua hal yang menjadikan ilmu itu hilang, adalah dua hal ini. Nah, ini lupa ya, dan juga apa? Tidak mengulang. Nah, maka di sini betul-betul kita diharapkan untuk betul-betul sungguh-sungguh dalam memurajaah. Mungkin saya kasih tips ya. Ini juga biasa kita lakukan dalam menuntut ilmu atau dalam mempelajari apapun ya, salah satunya mempelajari tata cara membaca Al-Quran atau dalam menghafal Al-Quran adalah dengan cara ya, kalau kondisi antum para pendengar itu adalah misalnya hanya menyimak di Kamis pagi ini atau menyimak juga di halakoh-halakoh yang lain ya, kajian-kajian yang lain yang juga membahas tentang tata cara membaca Al-Quran, maka ada tips ya dari saya sebetulnya yang biasa kita lakukan juga ya, kita sarankan juga kepada murid-murid atau santri-santri terdahulu. Sarannya adalah ya, kita mencoba untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Ya. Membaca terlebih dahulu sebelum materi disampaikan oleh guru. Entah sebelum tidur di malam harinya ya, atau 1 jam atau beberapa saat mungkin sebelum kajian berlangsung, sebelum materi diutarakan. Kita baca terlebih dahulu ya, berusaha memahami sebisa mungkin. Ya, biasanya ada yang nyangkut-nyangkut mungkin, meskipun tidak semuanya ya, secara pemahaman tidak 100%, tapi paling ada 10, 20, 30% bisa kita fahami secara kerangka minimalnya. Oh, ini yang akan kita pelajari. Oh, ini gimana maksudnya ya, nanti akan diterangkan di kajian. Nah, maka ini tips yang pertama ya. Jadi coba kita pelajari dulu ya materi yang akan disampaikan sebelum kita betul-betul pelajari dari si guru. Nah, kemudian setelah itu pertanyaan atau pemahaman yang tidak kita ketahui akan disampaikan oleh si guru ya. Kalau misalnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh si pembahasan yang kita ingin ketahui, silakan ditanyakan ya, karena materinya berkaitan. Silakan ditanyakan kepada si guru. Nah, setelah itu ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan. Ya. Nah, setelah mendapatkan pencerahan atau penjelasan dari si guru ya, agar supaya ilmu tadi bisa lebih melekat lagi ya, maka kita murajaah ulang tidak jauh waktunya dari penjelasan si guru ya. Maksimal mungkin di malam hari sebelum ya, sebelum apa? Kita tidur bisa jadi ya, atau ketika waktu santai di sore hari kah, ba'da maghrib, itu kayaknya santai semua ya, waktu bersantai. Nah, bisa baca-baca sedikit saja ya, mengulang pemahaman yang tadi disampaikan di pagi hari atau di siang hari. Nah, dengan demikian ilmu akan semakin melekat ya. Di malam hari kita diulang lagi penjelasan yang sudah disampaikan tadi, sekaligus membaca pelajaran yang akan disampaikan besok kalau perlu ya. Kalau misalnya setiap hari ya, kalau hanya sepekan sekali mungkin agak santai. Nah, bayangkan ya, kalau ini kita lakukan di setiap waktu atau setiap pelajaran yang akan kita bahas ya, atau kita pelajari, maka insya Allah secara keilmuan akan lebih melekat. Ya, secara keilmuan akan lebih melekat. Kalau kita misalnya di fase dalam perkuliahan atau sekolah ya, kadang kita kalau datang waktu ujian ya, ujian akhir semester atau ujian akhir tahun, kita tidak perlu berat-berat untuk mengulang ya pelajaran yang sudah berlalu, karena kita sudah nyicil ya, sudah nyicil tadi di waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan sebelum dan sesudah materi disampaikan oleh si dosen atau guru-guru kita. Nah, ini salah satu tips ya, agar supaya ilmu tadi semakin melekat. Termasuk ya ketika kita menghafalkan Al-Quran. Demikian juga sama
Ya, sebelum disetorkan kita tentu saja diulang-ulang terlebih dahulu, dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum masuk waktu menghafal, kita sudah baca-baca dulu sedikit ya. Setelah disetorkan, setelah masuk waktu menghafal, kita juga akan mengulang-ulang terus. Nah, kalau dalam menghafalkan Al-Quran, porsinya harus jauh lebih banyak lagi ya. Dia memang kondisinya khusus ya, Al-Quran lebih cepat hilangnya daripada ilmu yang lain. Demikian mungkin ya hal yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga dijadikan timbangan kebaikan sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.